Yang pertama adalah iklim. Iklim merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling besar dalam proses pembentukan tanah. Faktor iklim tersebut yaitu suhu dan curah hujan. Secara umum, kondisi panas dan lembab akan mempercepat proses pembentukan tanah. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan proses pelapukan batuan dan pencucian berjalan lebih cepat. Yang kedua ada organisme atau jasad hidup. Jasad hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuhan mempengaruhi proses pembentukan tanah melalui penyediaan bahan organik, menghindari kerusakan tanah oleh erosi, dan mempengaruhi iklim mikro. Pengaruh hewan terhadap proses pembentukan tanah yaitu membantu pembentukan pori besar dan sedang yang lebih banyak di dalam tanah. Jasad hidup mikro tanah membantu penyediaan unsur hara melalui proses pelapukan. Sehingga organisme atau jasad hidup ini tentunya menjadi salah satu faktor proses pembentukan tanah. Yang ketiga ada topografi. Topografi merupakan keadaan tinggi rendahnya tanah termasuk kecuraman, bentuk, dan aspek lereng. Topografi mempengaruhi proses pembentukan tanah melalui pengaruhnya terhadap iklim. Hal ini dapat mempercepat ataupun dapat memperlambat. Kondisi topografi dapat menyebabkan suhu kelembapan dan ketersediaan air yang optimum untuk pembentukan tanah, sehingga hal tersebut dapat mempercepat pembentukan tanah. Selanjutnya yaitu ada bahan induk. Bahan induk merupakan bahan asal pembentuk tanah. Sebagian sifat-sifat tanah akan ditentukan oleh sifat-sifat bahan induk asalnya. Tanah yang baru terbentuk memiliki sifat yang dekat dengan sifat bahan induknya. Karakteristik utama batuan yang mempengaruhi proses pembentukan tanah adalah sifat fisik dan sifat kimia batuan. Selanjutnya yaitu ada waktu. Proses pembentukan tanah memerlukan waktu yang panjang. Dengan waktu, proses pelapukan dan pencucian terus terjadi sehingga secara alami batuan akan semakin tua dan tanah akan semakin miskin akan unsur hara. Dengan waktu, profil tanah akan berkembang membentuk horizon-horizon tanah yang menghasilkan karakteristik yang berbeda antara satu tanah dengan tanah yang lainnya. Selanjutnya yaitu pelapukan. Proses pembentukan tanah diawali dengan pelapukan. Pelapukan ini diartikan sebagai proses perubahan batuan induk dan bahan induk lainnya ke arah bentuk-bentuk yang lebih stabil. Hal ini diakibatkan oleh adanya kondisi suhu, kelembapan, dan aktivitas biologi yang bervariasi di permukaan bumi. Pelapukan fisik. Pelapukan fisik terjadi akibat pengaruh variasi suhu dan kelembapan batuan. Misalnya perbedaan siang dan malam sebagai akibat panas, terutama oleh matahari dan kandungan air batuan. Variasi suhu dan kelembapan ini akan mengakibatkan retakan dan pecahan-pecahan batuan menjadi partikel yang lebih kecil. Pelapukan biologi atau organik. Pelapukan biologi merupakan jenis pelapukan batuan yang dilakukan oleh organisme binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, ataupun manusia melalui aktivitasnya di sekitar lingkungan batuan tersebut berada. Pelapukan ini disebabkan oleh pertumbuhan akar tumbuh-tumbuhan di celah-celah retakan batuan. Batuan-batuan yang retak dapat dimasuki oleh akar-akar tumbuhan. Akar yang masuk ke celah-celah retakan ini akan membesar secara perlahan dan menimbulkan kekuatan mekanik yang akan memecahkan batuan tersebut. Dan yang terakhir ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah perubahan batuan menjadi batuan yang komposisi kimia dan atau mineraloginya berbeda dari asal. Pelapukan kimia ini merupakan proses transformasi batuan atau mineral menjadi bentuk ion-ion yang lebih stabil di mana proses ini berjalan dengan lambat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Sebelumnya, saya sudah memberikan video beserta file yang berisikan flashcard. Saya harap teman-teman sekalian sudah memahami apa isi dari video beserta flashcard, file flashcard tersebut. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka di pertemuan kali ini saya akan meminta teman-teman sekalian untuk menjelaskan kembali mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan materi proses pembentukan tanah. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Bagaimana teman-teman, bisa dimulai? Baik, saya harap bisa ya. Oke, yang pertama, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada mengenai pelapukan fisik. Nah, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menjelaskan mengenai tentang pelapukan fisik? Saya persilahkan. Saya Ibu akan menjelaskan mengenai pelapukan fisik. Baik, silahkan Nida. Jadi berdasarkan pemahaman saya bahwa pelapukan fisik itu merupakan salah satu proses dari terbentuknya tanah. Pelapukan fisik ini terjadi akibat adanya pengaruh variasi suhu dan kelembaban batuan. Hal ini berkaitan dengan perbedaan siang dan malam. Perbedaan siang dan malam ini akan mengakibatkan variasi suhu dan kelembaban terjadi sehingga mengakibatkan batuan itu mengembang dan mengkerut secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan retakan-retakan dan pecahan-pecahan yang menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Itu Ibu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nida untuk pemaparannya. Selanjutnya ada mengenai pelapukan. Nah, teman-teman sekalian, di sini siapa yang akan menjelaskan kembali materi mengenai pelapukan? Dipersilakan. Saya izin menjawab, Bu. Iya, baik, silakan, Neng Gina. Menurut saya, pelapukan itu merupakan suatu proses perubahan batuan induk dan batuan induk lainnya menjadi bentuk-bentuk lain seperti contohnya adalah tanah. Nah, pelapukan ini dipengaruhi oleh kondisi suhu, kelembaban, dan aktivitas makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya. Pelapukan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Nah, ada mengenai topografi. Untuk teman-teman sekalian, di sini siapa yang akan menjelaskan kembali materi mengenai topografi? Dipersilakan. Izin menjawab. Iya, baik, silakan. Topografi merupakan tinggi rendahnya permukaan bumi yang berkaitan dengan sudut lereng dan tinggi tempat, di mana sangat berpengaruh terhadap pembentukan tanah. Sudut lereng menentukan limpasan permukaan dan infiltrasi, di mana semakin besar sudut, maka erosi juga semakin tinggi dan sebaliknya. Kemudian tinggi tempat mempengaruhi suhu udara, di mana semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara semakin rendah, sehingga dapat mempercepat proses pembentukan tanah. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah bersedia menjelaskan kembali mengenai materi-materi yang terkait dengan pembentukan tanah. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa dalam pembentukan tanah ini tentunya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama itu faktor-faktornya ada faktor iklim. Iklim ini tentunya berkaitan dengan suhu dan curah hujan, di mana suhu dan curah hujan ini memegang peran penting dalam proses pembentukan tanah. Kemudian selanjutnya ada organisme atau jasad hidup. Organisme atau jasad hidup ini terdiri dari tumbuhan, hewan, manusia, di mana jasad hidup dan organisme tersebut sangat-sangat mempengaruhi proses pembentukan tanah. Kemudian selanjutnya ada topografi. Topografi ini berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu permukaan yang di dalamnya ini terdapat kecuraman, kemudian bentuk dan aspek lereng, di mana kondisi topografi ini dapat mempengaruhi suhu dan kelembapan serta ketersediaan air yang optimum, sehingga hal tersebut dapat mempercepat dalam pembentukan tanah. Selanjutnya ada bahan induk. Bahan induk di sini merupakan bahan asal pembentuk tanah, di mana sebagian sifat-sifat tanah tentunya akan ditentukan oleh sifat-sifat bahan induk asalnya. Kemudian yang terakhir, faktor terakhir ada waktu.
Waktu ini berkaitan dengan proses pembentukan tanah yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Sehingga dengan waktu proses pelapukan dan pencucian terus akan terjadi, sehingga secara alami batuan akan semakin tua dan akan berubah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada pelapukan, di mana proses pembentukan tanah ini tentunya diawali dengan pelapukan, sehingga pelapukan ini merupakan proses perubahan batuan induk dan bahan induk lainnya ke arah bentuk-bentuk yang lebih stabil. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh kondisi suhu, kelembapan, dan aktivitas biologi yang relatif bervariasi di permukaan bumi. Kemudian selanjutnya, pelapukan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pelapukan fisik. Pelapukan fisik ini dipengaruhi oleh variasi suhu, kemudian kelembapan batuan, misalnya tuh perbedaan siang dan malam, kemudian kandungan air batuan juga sangat mempengaruhi pelapukan fisik tersebut, sehingga bisa mengakibatkan retakan dan pecahan-pecahan batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada pelapukan biologi atau organik. Pelapukan biologi ini merupakan jenis pelapukan yang dilakukan oleh organisme seperti tumbuhan, kemudian jamur, bakteri, ataupun bahkan manusia. Pelapukan ini disebabkan oleh pertumbuhan akar tumbuh-tumbuhan di sekitar lingkungan batuan berada. Jadi si akar-akar tumbuhan ini masuk ke dalam struktur batuan, lama-kelamaan si akar tersebut akan menyebabkan celah-celah retakan pada batuan. Semakin besar, maka perlahan menimbulkan kekuatan mekanik yang nantinya akan memecahkan batuan tersebut menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Dan selanjutnya yang terakhir ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini merupakan perubahan batuan menjadi batuan yang komposisi kimia atau mineraloginya ini berbeda dengan asalnya gitu. Pelapukan kimia ini merupakan proses transformasi batuan atau mineral menjadi bentuk ion-ion yang lebih stabil, di mana proses ini berjalan dengan lambat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.